Umpamanya nagih utang, enggak. Mau besanan, enggak. Dan lain-lain. Terus Allah perintah pada malaikat, sampaikan kepada hambaku bahwa Allah menyayangi. Artinya diberi rahmat dan tidak akan dimasukkan nerakanya. Ini janji Allah itu. Jadi jangan diembel-embeli kepentingan dunia. Umpamanya termasuk kabar-kabar. Jadi lebaran silaturahim, seorang ingras pantes silaturahim, sumben aku arep mantu. Jangan sampai itu ya. Ini kepentingan dunia, kecuali ditanya tadi. Jadi tidak apa ya, menyampaikan dengan kesengajaan tidak. Dan ditanya kan ada alasannya, karena saya jawab. Krungu-krungu Mas jadi arep mantu. Lah baru dijawab. Jangan terus ngiras pantes ngabari. Ini nilai silaturahimnya tidak ada. Pokoknya tadi nggih, yang penting jangan ada kepentingan duniawi. Nah gitu. Itulah baru silaturahim. Tapi itu kira-kira sulit enggak? Iya sulit. Ditahan dulu kalau ada kepentingan dunia. Nah, ini tadi hadiahnya mendapatkan rahmat Allah gitu. Hadiahnya. Dan juga tidak maksiat dalam silaturahim. Umpamanya ya yang dituju menyuarakan, yang didatangi menyuarakan kata-kata yang menurut yang mengucapkan itu benar, tapi menurut yang mendatangi itu keliru, ya harus dimaafkan. Kalau mampu memaafkan, kata Allah, ya, hisabnya nanti dipermudah. Jadi seolah-olah nek bahasa saya nih, seolah-olah begitu dihisab, wahai hambaku, karena kamu bisa atau mampu menjaga silaturahim, ini tetap diproses, ning hanya patut-patute lah gitu. Ini bahasa kita begitu. Jadi proses hanya untuk ya seremonial saja, terus langsung masuk surga. Itu dimudahkan hisabnya, gambarannya seperti itu. Tapi yang sebenarnya Allah yang Maha tahu gitu ya. Maka silaturahim harus betul-betul dijaga. Nah, yang mendatangi kalau saling mengunjungi yang lebih mampu, jangan seperti ruwus sebagian orang Jawa, mosok masih nekani adike, ra patut. Nah itu ndak ada nggih. Ya kalau masih yang lebih mampu, ya sudah datangi adiknya lah apa-apa. Yang penting silaturahimnya itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, menaruh kasih sayang kepada sesama. Irhamu turhamu. Ini sesama itu sesama makhluk nih. Lebih-lebih sesama manusia. Sesama makhluk aja harus begitu. Maka Nabi melarang jangan menyiksa binatang. Nah ini menyiksa dengan membunuh beda loh nggih. Di nek membunuh termasuk korban itu kan pesonya harus tajam, semacam itu. Itu bukan menyiksa. Ini ada yang mengkritik jigal sapi itu sadis, gitu. Ya memang caranya begitu, ya. Selain begitu, di sini caranya apa? Kalau di Saudi itu sapinya masih berdiri langsung pakai peso share gitu, terus cepat gitu. Itu ada yang semacam itu. Nah kita tidak bisa mungkin gitu ya. Ya ada yang pakai alat yang praktis itu sering ditampilkan. Ya monggo lah nih. Yang penting niatnya menyiksa itu misalkan mau menyembelih buntutnya diketok dhisik, lah semacam itu. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi nek korban kok buntutnya diketok, tidak sah itu. Karena luka toh. Kemudian yang keenam, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Maka janji Allah wabasyiris sabirin. Ini. Nah, orang-orang sabar itu yang kita paling hafal, innallaha ma'as sabirin. Ini harus difahami bahwa Pak nggih, yang namanya Allah bersama makhluknya itu cirinya kita kan tidak tahu Allah di mana, kan tidak tahu. Yang jelas menyertai kita. Itu cirinya nah Allah menyertai itu makhluknya, manusianya malu maksiat.
itulah Allah bersama kita. Tapi ini ada mukmin kok maksiat tidak malu, berarti Allah tidak bersamanya, hanya ngawasi aja. Jadi maksudnya bersama kita itu ketika maksiat malu, umpamanya males ibadah malu, hari ini kok belum baca Quran malu, kok males puasa sunnah malu. Itu makna innallaha ma'as sabirin, menyertai orang-orang yang sabar. Ya. Jadi seperti jenengan misalkan jalan-jalan sama Pak Jokowi, arep neko-neko malu ndak? Nah seperti itulah, itu baru sesama manusia. Lah kita bersama Allah lebih lagi harusnya kan begitu. Jadi pomo berjalan-jalan sama Pak Jokowi arep nganggo kaos tok, kaosan yo pekewo. Ini sampai seperti itu ya. Padahal itu sama manusia, dan Pak Jokowi mungkin tidak apa-apa, neng pekewo. Nah bersama Allah berarti seperti itu lebih lagi. Mau maksiat pekewo, saya kok doanya sedikit ya, padahal Allah menganjurkan doa itu yang banyak. Ya malu karena disertai oleh Allah tadi. Mau jamaah kok kayak apa itu malas, malu itu, dan seterusnya. Itu makna innallaha ma'as sabirin ya. Terus ada ayat lagi selain wabasyiris sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi namanya mencintai itu, orang yang sabar itu tidak mungkin akan disiksa di neraka. Di alam kubur sama sekali. Di neraka aja tidak. Alam kubur itu kan cicilan ya, cicilan disiksa. Jadi awal dari siksa di alam kubur tidak berat dibanding neraka. Di neraka aja tidak. Itu karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu terus menerus melakukan kebaikan. Itu mana sabar. Jadi terus menerus ajek melakukannya, ajek. Ya kebaikannya tambah gitu. Kebaikannya tambah. Menjaga keutuhan jamaah. Jamaah yang di sini maksudnya bukan jamaah sholat saja, tapi keutuhan, persatuannya. Ini umat Islam betul-betul belum bisa saat ini. Begitu beda gitu aja, dihujat sampai mati-matian. Ya ini saya pernah kena itu, dihujat mati-matian. Ya sudahlah, gitu. Tapi ada yang membela. Ya saya tidak tahu, malah dibela itu tidak tahu. Ya terserah itu perjalanan saya gitu aja. Tidak usah dibalas ya. Dan umat Islam itu tidak bisa, maka muncullah kelompok-kelompok umat Islam sekarang ini. Nah itu kan tidak dibenarkan oleh Allah, kan diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kepada aturan agama Allah. Aturannya gimana? Sesama muslim tidak saling mendolimi. Ngeloknya kan mendolimi. Itu sudah dilanggar oleh umat Islam. Jadi semacam itu. Lah kita nek terpancing ditahan, jangan ikut-ikutan. Makanya diajak ke kelompok ya jangan fanatik pada kelompoknya kalau mau ikut ya. Tapi kalau tidak mau ikut ya lebih bagus. Saya itu sering didatangi organisasi tokoh-tokohnya, termasuk HTI itu dulu. Sering banget sampai ke sini, ke masjid sini diajak. Ya saya pernah mau mendatangi konferensi internasional di Jakarta waktu itu, yang mengisi pakai bahasa Arab, itu dari Australia. Bahasa Arabnya luar biasa bagus itu. Ya intinya ngajak ke kelompoknya begitu intinya. Ya karena ndak ada dalilnya, saya tanya dalilnya ada ndak? Ndak bisa jawab mereka. Dalilnya mengatakan ini inna jamaah rahmatun. Lah jamaah itu apakah harus HTI waktu itu kan itu? Jamaah yang di sini maksudnya Islam muslimin. Allah kan sama kumul muslimin min qablu wa fi hada. Dalam Al-Qur'an kan gitu nggih. Kamu itu sebutannya muslim.
Tidak muslim A, muslim B, muslim C, enggak. Yang penting muslim. Artinya ini loh ajaran Islam, kita fahami, pelajari, fahami, kemudian kita laksanakan. Ya sudah, itulah saudara. Bukan muslim ini, bukan muslim ini gitu ya. Nah, sekarang belum bisa. Masing-masing kelompok mengklaim kamilah yang benar. Adanya begitu. Itu namanya asobiyah. Asobiyah itu fanatik pada golongan dan itu tidak boleh. Yang terakhir, memberi kemudahan kepada orang lain. Contohnya yang lalu pada zaman Nabi, ya, orang punya utang, kemudian di apa istilah dicok nih, bahasa Indonesia nih. Utangmu cok gitu umpamanya. Ndak dibayar apa-apa. Sudah lunas. Yes, utangmu sudah lunas. Ini contohnya zaman sahabat seperti itu. Atau melunasi utangnya orang lain. Di sahabat meninggal, Nabi tidak menyolatkan. Ada apa ini? Karena dia punya utang. Terus ada yang menjelaskan utangnya 2 dinar wahai Nabi. Terus Qatadah mendatangi, 2 dinar saya yang nanggung. Baru Nabi menyolatkan. Jadi mayit masih punya utang, nek menurut hadis itu tidak disolatkan setelah ya nanti ada yang menanggung untuk melunasi, itu baru disolatkan. Ini caranya gimana nggih untuk mengetahui ini punya utang atau tidak? Ya agak pekewoh nggih. Ya yang penting kalau kita tahu ini masih punya utang, belum ada yang nanggung, belum disolatkan. Kecuali ada yang menanggung, nanti saya melunasi. Ya gitu. Bukan berarti terus dilunasi belum, jadi ada prosesnya lah gitu. Tapi ada yang menanggung, mungkin keluarganya atau yang lain. Sampai di sini Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita syukuri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.